Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulida Askia dari kelas B. Di sini ingin membahas mengenai teori belajar kognitif. Seperti yang kita tahu sebelumnya, belajar dapat diartikan sebagai proses yang menyebabkan perubahan perilaku. Artinya, apabila perilaku peserta didik berubah, maka dia dikategorikan sudah belajar. Ternyata nggak sesimpel itu loh. Dalam ilmu psikologi terbagi dua aliran besar dalam belajar. Yang pertama adalah teori behaviorisme. Teori ini berfokus pada stimulus dan respon. Dalam teori ini, belajar dapat diartikan sebagai perubahan perilaku. Contohnya, ketika peserta didik dipancing untuk mendapatkan nilai yang tinggi apabila dia menjawab pertanyaan dengan benar, maka dia menjadi lebih semangat dalam belajar untuk menjawab pertanyaan guru tersebut. Yang kedua yaitu kognitivisme. Teori ini berfokus pada proses mental di dalam pikiran. Belajar bukan hanya tindakan, tapi bagaimana seseorang berpikir, memahami, serta mengelola informasi. Jadi, menurut kognitivisme, belajar merupakan perubahan pengetahuan. Intinya, kognitif adalah proses mental yang memperoleh pengetahuan dan pengalaman agar mengetahui dan memahami. Jadi, belajar bukan hanya tentang apa yang dilakukan, tapi kenapa dan bagaimana cara otak memproses semuanya. Nah, sekarang kita masuk ke teori belajar kognitif. Yang pertama ada teori GAS atau Insight Learning. Teori ini menekankan bahwa belajar itu tentang menekankan hubungan antar bagian sebagai suatu keseluruhan yang terhubung. Konsep utamanya adalah insight. Insight dapat diartikan sebagai pemahaman yang muncul secara tiba-tiba terhadap suatu masalah. Misalnya, ketika kita tiba-tiba paham dan berkata, "Oh, gini ya, ternyata." Insight muncul apabila seseorang memiliki pengalaman yang relevan, melihat masalah yang menyeluruh, tidak hanya satu bagian saja, aktif mencari solusi, dan dapat menggunakan pemahaman tersebut untuk masalah baru. Selanjutnya adalah teori Jean Piaget tentang perkembangan kognitif. Dalam teori ini, Piaget mengemukakan konsep skema yaitu kerangka mental atau bisa diibaratkan seperti folder di dalam otak. Ada dua cara dalam mengelola informasi menurut Piaget. Yang pertama yaitu asimilasi. Asimilasi adalah ketika informasi baru langsung masuk ke skema lama. Contohnya, ketika seseorang melihat hewan yang mirip dengan kucing, maka hewan itu bisa langsung dianggap seperti kucing. Yang kedua adalah akomodasi, yaitu mengubah atau membuat skema baru. Misalnya, ketika ternyata hewan yang dilihat tadi adalah harimau, bukan kucing, maka disinilah otak akan membentuk skema baru. Selain itu, Piaget juga membagi perkembangan kognitif menjadi 4 tahap. Yang pertama ada tahap sensomotor, usia 0 sampai 2 tahun di mana anak belajar melalui indera dan tindakan yang aktif. Tahap kedua adalah praoperasional, yang yaitu usia 2 sampai 7 tahun, di mana anak mulai menggunakan bahasa dan mulai berimajinasi. Tahap ketiga adalah operasional konkret, yang mana usia 7 sampai 11 tahun anak mulai bisa berpikir logis tentang hal-hal yang nyata. Dan tahap yang keempat atau tahap yang terakhir, operasional formal, usia 11 tahun ke atas, anak sudah dapat berpikir secara abstrak dan logis. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam penerapan kedua teori ini dalam pembelajaran. Menurut Gas, dalam teorinya, seorang guru perlu fokus pada gambaran besar, memastikan peserta didik memahami tujuan pembelajaran, mendorong pemahaman yang mendalam bukan sekedar hafalan, serta membantu peserta didik melihat keterkaitan antar materi. Tujuannya adalah memancing munculnya momen insight tersebut. Caranya bisa dengan menyajikan materi secara utuh, menjelaskan tujuan pembelajaran, fokus pada pemahaman, dan membantu siswa melihat hubungan antar konsep. Sedangkan menurut Piaget, materi pembelajaran harus disesuaikan dengan tahap perkembangan siswa. Pembelajaran dapat dilakukan melalui aktivitas langsung, diskusi, dan pemberian tantangan agar peserta didik menemukan informasi baru.
Hal ini akan mendorong otak untuk melakukan akomodasi. Namun, materi yang diberikan juga tidak boleh terlalu sulit agar peserta didik dapat mudah memahami dan tidak mudah menyerah. Sebagai kesimpulannya, belajar menurut teori kognitif ini bukanlah proses yang pasif. Siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi aktif berpikir dan membangun pemahaman sendiri. Jadi, belajar adalah proses internal yang aktif untuk memahami dunia. Terima kasih.